Perkenalkan, nama saya Elis Agustin dari kelas 3C. Di sini saya akan membuat video murojaah dari hasil remedial farmakologi. Mulai dari golongan antidiabetes, terus saluran pernapasan hingga hormonal. Golongan beta 2 agonis itu nama generik salbutamol, indikasi mengatasi sesak napas akibat asma atau PPLK. Untuk dosis dewasa 2-4 mg atau 3-4 kali sehari. Cara minum, diminum atau dihirup lewat inhaler atau dengan nebulizer. Untuk kontraindikasi itu alergi, gangguan jantung berat, untuk efek samping, gemetar, jantung berdebar, sakit kepala. Terus untuk interaksi obat, kortikosteroid, anestesi umum, beta blocker. Terbutarin, indikasinya meredakan serangan asma dan bronkitis. Untuk dosis 2,5 mg atau 3 kali sehari. Untuk cara minum, diminum atau dihirup, inhalasi. Untuk kontraindikasi itu gangguan jantung, tekanan darah tinggi. Terus untuk efek samping itu tremor, nyeri dada, cemas. Interaksi obat itu dengan kafein sama beta blocker. Fenoterol untuk meredakan serangan asma akut dan bronkospasme. Diminum 1-2 kali. Untuk cara minum 1-2 kali inhalasi sesuai kebutuhan. Untuk cara kontraindikasi gangguan jantung berat, hipertiroidisme. Untuk efek samping itu pusing, kram otot, jantung berdebar. Untuk interaksi obat itu MAOI, TCA, beta blocker, sama teofilin. Golongan antipusif, nama obat dextrometropan HBr. Indikasinya meredakan batuk, dosis 10-20 mg tiap 4 jam atau 30 mg tiap 6-8 jam. Untuk cara penggunaan itu diminum. Untuk kontraindikasinya anak lebih dari 6 tahun sama asma berat. Untuk efek samping kantuk, pusing, mual. Interaksi obat, penenang alkohol, obat penenang, siklobenzapin. Kodein, batuk kering berat dan nyeri ringan. Untuk dosisnya 15-60 mg tiap 4 jam, maksimal 360 mg per hari. Untuk cara penggunaan diminum. Untuk kontraindikasi depresi napas, anak lebih dari 12 tahun. Untuk efek samping kantuk, sembelit, mual. Untuk interaksi obat, alkohol, depresan, saraf, jus jeruk bali. Terus obat dropropizin itu untuk indikasinya bakteri non produktif. Untuk dosisnya 60 mg atau 3 kali sehari, maksimal 7 hari. Untuk cara penggunaan diminum. Untuk kontraindikasinya anak lebih dari 2 tahun, gangguan hati berat. Untuk efek sampingnya mual,
lemas, pusing. Untuk interaksi obatnya alkohol, obat penenang, antihistamin. Golongan antihistamin H1. Itu nama obatnya CTM atau clorpheniramine maleat. Indikasinya mengatasi alergi, pilek, gatal, dan bersin. Untuk dosisnya dewasa 4 mg setiap 4 sampai 6 jam. Untuk cara penggunaannya diminum. Kontraindikasinya asma, bayi baru lahir. Terus efek sampingnya kantuk, mulut kering, pusing. Untuk interaksi obat itu dengan alkohol sama obat tidur. Difenhidramine HCl itu mengatasi alergi. Untuk dosisnya 25 sampai 50 mg 4 sampai 6 jam. Untuk cara penggunaan diminum. Kontraindikasinya asma akut, terus menyusui. Untuk efek sampingnya kantuk berat, mulut kering, sama sembelit. Untuk interaksi obat itu sama alkohol sama ketamin. Dimenhidrat itu indikasinya untuk mencegah mabuk, perjalanan, mual, muntah. Untuk dosis itu 50 sampai 100 mg setiap 4 sampai 6 jam, maksimal 400 mg per hari. Untuk cara penggunaan diminum. Untuk kontraindikasinya itu bayi sama glaukoma, asma. Untuk efek samping kantuk, pusing, mulut kering. Terus untuk interaksi obatnya alkohol sama depresan SSRI. Untuk sistem saluran pernapasan, untuk golongan antihistamin H2 itu ada loratadin. Indikasinya mengatasi alergi, bersin, pilek, gatal. Untuk dosisnya 10 mg atau 1 kali sehari. Untuk cara penggunaan itu diminum. Untuk kontraindikasinya gangguan hati berat. Terus untuk efek sampingnya itu kantuk ringan, mulut kering, sama interaksi obatnya itu amiodaron sama belzutifan. Obat cetirizine itu indikasinya untuk alergi dan gatal karena hiburan. Itu dosisnya 5 sampai 10 mg per hari. Untuk cara penggunaannya diminum. Kontraindikasinya alergi berat, gangguan ginjal. Terus efek sampingnya kantuk, pusing, lemas. Terus untuk interaksi obatnya itu alkohol sama difenhidramine. Levocetirizine itu indikasinya rinitis, alergi, gatal kronis. Untuk dosis minum 5 mg per hari. Untuk kontraindikasinya alergi berat, terus menyusui. Terus efek sampingnya kantuk, pusing, kelelahan. Untuk interaksi obatnya itu dengan alkohol sama obat penenang. Golongan kortikosteroid
badan, wajah jadi membulat. Terus untuk interaksi obatnya itu dengan obat diabetes, prednisolon sama rifampicin. Prednisolon itu ada indikasinya alergi, asma, radang sendi. Untuk dosisnya itu diminum 5-60 mg per hari. Untuk kontraindikasinya infeksi aktif, terus tupak lambung. Untuk efek samping nafsu makan naik, insomnia, tekanan darah. Terus interaksi obatnya dengan NSAID sama vaksin hidup insulin. Terus ada obat metilprednisolon itu alergi berat, penyakit autoimun. Untuk dosisnya itu diminum 4-48 mg per hari. Untuk kontraindikasinya infeksi berat tanpa pengobatan. Terus ada efek sampingnya itu pusing, gangguan tidur, terus gangguan pencernaan. Untuk interaksi obatnya itu ada dengan obat antidiabetes, rifampicin sama ketoconazole. Terus ada golongan antikolinergik, itu obatnya ipratropium bromida. Indikasinya sesak napas atau asma. Dosisnya 500 mikrogram tiap 6 jam. Itu cara penggunaannya dihirup dengan nebulizer atau inhaler. Untuk kontraindikasinya itu gangguan prostat, glaukoma, sama efek sampingnya batuk, mulut terasa kering, terus nyeri dada. Untuk interaksi obatnya itu dengan antikolinergik lain sama beta agonis. Terus tiotropium bromida, indikasinya pemeliharaan asma dan PPOK. Dosis 2 kali inhalasi per hari. Terus kontraindikasinya alergi susu, gangguan hati berat. Terus untuk efek sampingnya itu ada sesak, pusing, sama batuk. Interaksi obatnya dengan antikolinergik sama beta agonis. Terus itu ada golongan ekspektoran. Guaifenesin indikasinya membantu mengengserkan darah agar mudah dikeluarkan. Terus untuk dosisnya itu 200-400 mg tiap 4 jam. Untuk kontraindikasinya itu alergi obat, terus anak lebih dari 2 tahun. Terus untuk efek samping itu mual, muntah, pusing. Terus interaksi obatnya itu alkohol, obat batuk lain. Terus amonium klorid itu indikasinya menggeserkan darah pada batuk perdaha. Itu untuk dosisnya diminum 300-600 mg per hari. Terus kontraksi obat itu gangguan hati, ginjal berat. Terus efek sampingnya itu mual, perut, sakit perut. Terus interaksi obatnya itu dengan obat golongan asam atau diuretik. Terus ada golongan decogestan, itu nama obatnya pseudoephedrine. Itu indikasinya untuk hidung tersumpah.
sindrom. Untuk kontraindikasi itu hipertensi, hipertiroidisme. Untuk efek sampingnya tekanan darah naik, sakit kepala. Terus untuk interaksi obatnya itu dengan MAOI, terus antidepresan. Terus ada oxymetazoline, itu untuk indikasinya hidung tersumbat karena flu atau sinusitis. Itu untuk cara penggunaannya, dosisnya 1 sampai 2 semprotan tiap 10 sampai 12 jam. Untuk kontraindikasinya itu lebih dari 6 tahun, anak lebih dari 6 tahun sama hipertensi. Terus efek sampingnya itu iritasi hidung, pusing. Terus interaksi obatnya psikogestan sama MAOI. Golongan mukolytik itu ada asetilstein. Indikasinya mengencangkan darah kental pada bronkitis, asma, PPOK. Dosisnya 200 mg 3 kali sehari. Untuk kontraindikasinya asma berat, ulkus lambung, terus efek sampingnya mual, muntah, terus batuk. Untuk interaksi obat itu antibiotik tertentu seperti tetrasiklik sama ampicillin. Bromohexin itu untuk membantu mengeluarkan darah, dosisnya 8 sampai 9 mg atau 3 kali sehari diminum. Itu cara penggunaannya diminum. Terus kontraindikasinya alergi obat, terus anak lebih dari 12 tahun, kurang dari 2 tahun. Terus itu ada sampingnya mual, muntah, sakit perut. Interaksi obat itu ada obat batuk kering seperti dextrometropan. Untuk ambrosol itu mengencerkan dan mengeluarkan darah. Dosisnya 30 mg 2 sampai 3 hari, 3 kali sehari. Terus untuk kontraindikasinya itu alergi, gangguan hati berat, terus efek sampingnya mulut terasa kering, terus mual. Untuk interaksi obatnya itu antibiotik seperti amoxicillin sama erythromycin. Ini obat hormonal. Golongan hormon tiroid itu ada levotiroxin. Itu indikasinya mengatasi hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid. Untuk dosis umumnya itu 50 sampai 300 mikrogram per hari. Untuk kontraindikasinya hipertiroid, gangguan jantung berat, terus efek sampingnya jantung berdebar, terus cemas, gemetar. Untuk interaksi obat itu ada antidepresan, antikoagulan, sama teofilin. Biotironin itu untuk pengganti hormon tiroid, mixedema. Untuk dosisnya itu 25 mikrogram per hari. Cara penggunaannya itu oral atau intravena. Untuk kontraindikasi
indikasinya itu hipertiroid, terus gangguan jantung, sama efek sampingnya nyeri dada, gelisah, diare. Untuk interaksi obatnya itu Adderall, Ozempic, sama Zoloft. Untuk Liotrip itu untuk terapi kombinasi T3 dan T4. Untuk dosisnya 25 sampai 100 mikrogram T4 ditambah 6 sampai 25 mikrogram T3 per hari. Untuk kontraindikasinya itu hipertiroidisme. Untuk efek sampingnya itu tremor, ringan berlebihan, terus interaksi obatnya insulin, estrogen, sama antikoagulan. Yang kedua itu ada synthetic ovulation stimulan. Obatnya clomifene, itu indikasinya untuk merangsang ovulasi pada wanita sulit hamil. Dosisnya 50 sampai 100 mg per hari untuk selama 5 hari. Untuk kontraindikasinya itu kehamilan, terus kista ovarium besar. Untuk efek sampingnya sakit kepala, hot flash, terus penglihatan kabur. Untuk interaksi obatnya tidak ada interaksi yang signifikan. Terus ada letrozole itu indikasinya mengobati infertilitas, kanker payudara, pasca menopause. Terus untuk dosisnya 2,5 mg per hari atau 1 kali sehari. Untuk kontraindikasinya itu kehamilan, gangguan hati berat. Terus untuk efek sampingnya itu pusing, nyeri tulang, terus keringat berlebihan. Untuk interaksi obatnya itu meningkatkan kadar clobazam. Terus tamoxifen itu indikasinya kanker payudara, estrogen sensitif. Untuk dosisnya itu 20 mg per hari. Untuk kontraindikasinya itu kehamilan sama oral atau 1 kali sehari. Terus kontraindikasi itu kehamilan, trombosit aktif, terus efek sampingnya mual, terus kelelahan. Interaksi obatnya itu antikoagulan, rifampicin, sama rifampicin. Terus ada golongan samatostatin dan analogi. Terus itu ada obat lain Reotip. Terus indikasinya akromegali, tumor endokrin. Terus untuk dosisnya itu 60 sampai 120 mg tiap 4 minggu. Cara penggunaan itu
injeksi subkutan. Kontraindikasinya diabetes tidak terkontrol, terus alergi obat, terus untuk efek sampingnya nyeri suntikan, pusing sama mual. Untuk interaksi obat anti diabetes, insulin, siklosporin sama beta blocker. Terus ada Octreotida, itu indikasinya akromegali, diare karena tumor hormon. Itu dosisnya 50 sampai 500 mikrogram per hari. Untuk cara penggunaannya itu injeksi secara suntikan sama intravena. Untuk interaksi kontraindikasinya hipersensitivitas sama efek sampingnya sakit perut, diare, gula darah turun. Terus interaksi obatnya itu insulin, siklosporin sama beta blocker. Terus ada golongan gonadotropin, itu ada menotropin, itu untuk terapi infertilitas. Itu untuk dosisnya 150 sampai 450 per hari. Itu injeksi suntikan sama intramuskular. Untuk apa? Kontraindikasi istapandu. Untuk efek samping itu nyeri panggul. Terus interaksi obatnya itu dengan ganirelix. Terus ada golongan gonadotropin reanisin hormon, itu obatnya gonadotropin. Terus untuk indikasinya amenor infertilitas karena gangguan hipotalamus. Untuk dosisnya itu 0,1 mg secara subkutan atau intravena tunggal. Untuk kontraindikasinya kehamilan, hipersensitivitas sama efek sampingnya itu sakit kepala, mual, terus nyeri perut. Terus untuk interaksi obatnya dengan ganirelix. Terus tritohelin itu untuk kanker prostat sama endometriosis. Untuk dosisnya 3,75 mg intramuskular tiap 4 minggu. Itu kontraindikasinya kehamilan sama menyusui. Untuk efek sampingnya itu ada ruam, sesak, terus sama alergi berat. Untuk interaksi obatnya dengan tramadol, ozempic sama adriamycin. Terus ada golongan estrogen, itu ada estrogen terkonjugasi. Untuk terapi menopause, atrofi vagina. Untuk dosisnya 0,5 sampai 2 gram per hari. Itu bentuk sedianya krim. Cara penggunaannya intravaginal.
untuk kontraindikasinya kanker payudara, terus hati berat. Untuk efek sampingnya itu nyeri payudara, terus gatal pada kandungan. Untuk resiko meningkatkan hipertensi, hiperlipidemia. Itu ada obat estradiol itu untuk terapi hormon menopause. Itu dosisnya 1-2 mg oral per hari. Terus untuk kontraindikasinya trombosis, kanker payudara, terus efek sampingnya sakit kepala, kepikiran. Terus interaksi obatnya sama CYP3A4 inhibitor. Terus ada golongan kontrasepsi hormonal, itu ada non-gestral. Untuk indikasinya untuk kontrasepsi oral PKB, itu cara dosisnya itu diminum 0,7 mg per hari. Terus untuk kontraindikasinya itu gangguan hati, trombosis, sama ibu hamil. Untuk efek sampingnya itu mual, pusing, pendarahan, terus tidak teratur. Untuk interaksi obat itu obat kejang, TB, sama HIV untuk menurunkan efek. Terus ada medroxyprogesterone, itu indikasinya kontrasepsi, injeksi, gangguan hati. Gangguan haid. Terus untuk dosisnya 5-10 mg per hari atau injeksi tiap 3 bulan. Itu kontraindikasinya kehamilan, kanker payudara. Terus efek sampingnya pusing, jerawat, terus naik BB. Terus untuk interaksi obatnya itu tidak merokok, terus ritonavir, sama antiretroviral. Terus itu ada obat etilestradiol, itu indikasinya kontrasepsi oral kombinasi. Terus itu dosisnya 20-30 mikrogram per hari. 35. Oh iya, 35. Terus oral. Kontraindikasinya migrain berat, terus sama trombosis. Untuk efek sampingnya itu ada mual, nyeri kepala, terus mood berubah. Untuk interaksi obatnya itu obat TB, terus anti jamur, sama ARV untuk menurunkan efek. Terus ada golongan androgen dan steroid anabolik. Itu ada obat testosteron, indikasinya hipogonadisme pria, terus terapi
efek sampingnya itu jerawat, agresif, terus sama retensi cairan. Terus interaksi obatnya itu antikoagulan dan insulin. Terus nandrolon itu indikasinya anemia, osteoporosis. Untuk dosisnya itu 50 sampai 100 mg per minggu. Untuk cara penggunaannya intramuskular. Terus kontraindikasinya kanker prostat sama kehamilan. Untuk efek sampingnya jerawat, suara berat, terus pembengkakan. Untuk interaksi obatnya itu antikoagulan sama insulin. Ini obat antidiabetes. Obat antidiabetes itu golongannya ada Ridwanil. Nama obatnya itu ada metformin. Indikasinya mengontrol kadar gula darah, ada DM tipe 2. Untuk dosis umum itu awal 500 mg 1 sampai 2 kali per hari, dapat ditingkatkan hingga 2000 mg per hari. Untuk cara penggunaan itu diminum setelah makan. Untuk kontraindikasinya itu gagal ginjal, terus gangguan hati sama alkoholisme. Terus untuk efek samping itu ada mual, diare, terus rasa legam di mulut. Untuk interaksi obatnya itu dengan alkohol, insulin, sama obat jantung. Ini golongan sulfonylurea itu ada glibenclamid. Itu untuk meningkatkan sekresi insulin dari pankreas. Untuk dosisnya itu 2,5 sampai 5 mg per hari, maksimal 20 mg. Untuk cara penggunaan diminum sebelum makan. Terus untuk kontraindikasinya itu dengan hipoglikemia, mual, terus berat badan naik. Terus untuk interaksi obatnya itu dengan alkohol, terus beta blocker sama insulin. Obat glikasid itu untuk menurunkan gula darah pada DM tipe 2. Untuk dosis itu 40 sampai 320 mg per hari. Untuk cara penggunaan minum sebelum makan. Untuk kontraindikasinya itu ketoasidosis sama ibu hamil. Terus untuk efek sampingnya hipoglikemia, terus sakit kepala. Untuk itu interaksi obatnya itu alkohol sama kortikosteroid. Golongan obat negritinid itu ada reparinid. Untuk indikasi obatnya itu mengontrol gula darah setelah makan. Terus untuk dosisnya itu 0,5 sampai 4 mg sebelum makan. Untuk cara penggunaannya diminum 15 sampai 30 menit sebelum makan. Terus
interaksi obatnya itu alkohol sama gepirozil. Terus ada golongan thiazolidinediol, itu obatnya pioglitazone, meningkatkan sensitivitas insulin. Untuk dosisnya itu 15 sampai 45 mg per hari. Atau cara penggunaannya diminum 1 kali sehari. Untuk kontraindikasinya itu gagal jantung, terus hati berat. Terus untuk efek sampingnya berat badan naik, terus bengkak sama nyeri otot. Untuk interaksi obat itu sama insulin sama gepirozil, golongan alpha glucosidase inhibitor, itu contoh obatnya ada Acarbose. Terus untuk indikasinya menurunkan kadar gula darah setelah makan. Untuk dosisnya itu 25 sampai 100 mg atau 3 kali sehari. 25 sampai 100 mg 3 kali sehari. Iya. Ini itu bersamaan suapan pertama. Terus untuk kontraindikasinya itu gangguan pencernaan berat, terus kembung, diare. Oh iya, untuk efek samping kembung, diare, nyeri perut. Terus interaksi obatnya itu obat pencernaan seperti enzim sorbitol. Terus DPP 4 golongan DPP 4 inhibitor itu ada sitagliptin. Itu indikasinya untuk meningkatkan kerja hormon insulin alami. Dosisnya 100 mg per hari. Terus diminum 1 kali sehari. Terus untuk kontraindikasinya itu gagal ginjal berat. Untuk efek sampingnya infeksi saluran, terus infeksi saluran napas sama sakit kepala. Untuk interaksi obatnya itu insulin sama digoxin. GLP 1 agonis itu ada exenatide. Indikasinya meningkatkan sekresi insulin dan menekankan nafsu makan. Terus untuk dosisnya itu 5 sampai 10 mg mikrogram atau 2 kali sehari. Injeksi subkutan. Untuk kontraindikasinya itu gagal ginjal berat. Terus untuk efek sampingnya itu mual, muntah, terus diare. Terus interaksi obatnya itu insulin sama alkohol. Terus yang SGLT2 itu inhibitor itu ada dapagliflozin. Itu indikasinya membuang gula lewat insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Untuk dosisnya 5 sampai 10 mg per hari. Untuk cara penggunaannya diminum pada pagi hari. Terus kontraindikasinya itu gagal ginjal berat, terus infeksi. Untuk efek sampingnya infeksi saluran kencing, terus dehidrasi. Untuk interaksi obatnya itu ada diuretik sama insulin.
Sekian video murojaah kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.